Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Amma ba'du, yang terhormat Ketua Kemakmuran Dewan Masjid Baitur Rahim atau Kubah Biru beserta jajarannya, Bapak Haji Saadi MPD, yang kita hormati guru kita Al-Ustadz Haji Alim Nur MPD, para jamaah sekalian yang tidak saya absen satu persatu karena ini bukan sekolahan, tapi insya Allah yang lebih penting bagaimana kehadiran kita pagi hari ini dicatat, diabsen oleh malaikat Allah. Mudah-mudahan dari langkah kita dari rumah ke tempat ini sampai duduk mengikuti pembacaan maulid nanti sampai selesai dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan kehadiran kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia, yaitu masjid yang merupakan rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah dicatat sebagai salah satu bukti kita bahwa kita ini adalah cinta kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Kenapa itu penting? Ya, karena waman ahabani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia nanti akan duduk bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal subhanallah. Ya. Mudah-mudahan amin kita pagi hari ini diaminkan juga oleh para malaikat Allah. Pagi hari ini temanya Maulid. Sebetulnya pengajian kuliah subuh yang rutin berjalan setiap hari Ahad ba'da subuh
Dan kebetulan pagi hari ini memang jadwal saya. Tok kenapa ini maulid nggak manggil mubalik dari luar? Nggak memanggil guru dari luar? Jangan tanya saya. Tanya aja kepada rumput yang bergoyang. Bapak Haji Saad. Memperingati maulid atau kita pagi hari ini memperingati maulud. Mana yang benar itu? Yang mana? Dua-duanya benar. Kalau maulid itu berasal dari kata walada yalidu wila fahuwa walidun wa zaka mauludun. Awazaka mauludun. Maulidun maulidun. Ini karena pengajian, jadi dari mana itu kata maulid? Kata maulid itu dari bahasa Arab berasal dari kata walada, melahirkan. Jadi kalau maulid itu artinya isim keterangan zaman, keterangan waktu. Isim zaman artinya waktu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan? Hari apa? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah Amul Fil, karena pada saat itu belum punya kalender. Nandainnya gimana? Kebetulan menjelang kelahiran Rasulullah ada pasukan gajah Raja Abraha dari Yaman yang ingin menghancurkan Baitullah. Ditandain aja, udah Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Supaya gampang mengingatnya, dicatat dalam sejarah. Kalau kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, mestinya abdolnya tanggal 12 Rabiul Awal hari apa ini? Hari Ahad. Tanggal berapa sekarang? Maulid tanggal berapa sekarang? 13 ya? Apa 12? Hah? Tanggal 12. 12 hari Jumat. Sabtu 13. Minggu 14. Mestinya kalau kita mau pakai maulid, yaitu adalah hari kelahiran Rasulullah, yang cakep 12 Rabiul Awal hari Senin. Tapi kan susah, betul nggak? Atau juga maulid artinya keterangan waktu, isi makan. Yang kita peringati berarti adalah tempat kelahirannya Nabi besar Muhammad. Di mana Nabi dilahirkan? Di mana Nabi dilahirkan? Di kota Mekah. Kurang lebih 150 meter itu rumah Nabi. Disitulah yang dinamakan Maulidur Rasul, Maulid Nabi. Dari Masjidil Haram kurang lebih 150 meter. Ada bangunan segi 4 panjang yang diberi nama Maktabah Perpustakaan. Dulunya itu adalah rumah tempat dilahirkannya Nabi besar Muhammad. Di mana Bang Betai? Di mana? Di kota Mekah. Berarti nggak nyambung. Nah, di kota. Kalau kita memperingati Nabi Muhammad SAW tempat kelahirannya, mestinya abdolnya di kota. Udah ke sono kita, betul nggak ya? Atau maulud.
Kalau maulud isi maf'ul, artinya yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Makanya kalau orang ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, Masya Allah. Maulud bid'ah berarti dia berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia menolak kehadiran itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa murtad hukumnya. Kalau artinya kalau kita memperingati maulud. Kalau yang kita peringati maulid yaitu hari kelahiran Rasulullah SAW, kita bilang itu bid'ah, berarti kita menolak kelahiran Nabi besar Muhammad. Masya Allah, gimana hukumnya itu? Jadi yang kita peringati bukan masalah tempat lahirnya Nabi di kota Mekah, bukan masalah hari, karena harinya hari Senin. Tapi yang kita peringati adalah hikmah, fadilah, keutamaan daripada lahirnya Nabi besar Muhammad. Kalau yang kita peringati adalah hikmah daripada dilahirkannya Rasulullah, kapan saja, di mana saja boleh. Betul loh, benar? Susah Pak, belum tentu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun sekali. Kalau kita harus nyari hari Senin 12 Rabiul. Karena memang bukan itu yang kita peringati. Yang paling penting bagaimana hikmah yang terkandung di dalam kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini kudu sayang sama Nabi, kudu cinta sama Nabi, betul nggak? Tadi saya katakan waman ahabani kana ma'ifil. Nabi yang bilang barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan duduk di sorga bersamaku. Mau nggak duduk di sorga Pak? Tidak ada tempat yang paling sempurna, tidak ada tempat yang paling nikmat, tidak ada tempat yang paling indah kecuali surganya Allah Subhanahu. Dan nanti di akhirat hanya ada 2 tempat. Satu surga, yang 2 adalah neraka. Di dunia pun ada 2 jalan, ada jalan yang menuju surga, ada jalan yang menuju neraka, tinggal pilih saja. Dan tentunya kita pengen nanti adalah tinggal di surga bersama baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mengadakan maulid pada pagi hari ini, Pak Haji Saadi dan kawan-kawan, bukan karena tradisi, bukan karena ikut-ikutan, tapi adalah karena didorong rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad. Kalau karena cinta, insya Allah yang bantu konsumsinya bernilai ibadah. Amin. Yang hadir insya Allah bernilai ibadah. Hadir doang gak bantu apa-apa juga insya Allah bernilai ibadah sebagai bukti kita cinta kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan ada dari blok A jauh banget Bang Adi. Karena dia cinta kepada Nabi, datang dia kemari tuh. Masya Allah. Mudah-mudahan 1 langkah 1 pahala. Jalan kaki apa naik motor? Naik motor. Coba jalan kaki dari blok A sampai kemari. Insya Allah sampai di sini bubar acaranya. Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu supaya kita cinta kepada Nabi, mari kita bahas. Supaya kita kenal dulu dengan Nabi, betul nggak? Kalau tak kenal tak sayang. Kita kenapa begitu cinta dengan istri kita? Karena kita kenal, bahkan luar dalamnya kita kenal, betul nggak? Kenapa kita begitu perhatian, begitu sayang dengan anak-anak kita? Karena kita sangat kenal betul dengan anak-anak kita.
Begitu juga kalau kita pengen cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, kenali dulu siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita korek-korek kenapa Rasulullah diberi nama Muhammad. Sebetulnya nama Rasulullah itu banyak, Pak. Di dalam kitab Qurratul Uyun saya buka, ternyata nama Rasulullah itu banyak sekali. Abi Dzar itu hadis yang diriwayatkan Abi Dzar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh Abi Dzar. Saya belum mengarah ke sana, saya jelaskan dulu berapa jumlah nabi, berapa jumlah rasul. Nanti baru kita fokus kepada Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah kamil anbiya. Ada sahabat Nabi namanya Abi Dzar. Nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kamil anbiya, berapa jumlah nabi? Kita kan cuma dengar-dengar doang tuh ya, jumlah nabi sekian, tapi hadisnya kita nggak tahu. Ternyata hadisnya dari sahabat Nabi bernama Abi Dzar. Ini beliau bertanya, ya Rasulullah kamil anbiya, berapa itu jumlah para nabi? Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. Kalau bahasa kitanya jumlah nabi itu 124.000. Banyak bener ya? Berapa? 124.000 jumlah nabi. Itu nabi, belum rasulnya. Kemudian wakultu, dan bertanya lagi Abi Dzar kepada Nabi, ya Rasulullah, kami Rasul, berapa itu jumlah para Rasul? Qala salasumi'atin wa salasata asyar. Jam'an gopiro, jumlah para Rasul ada 313. Jadi kalau ada orang wirid, kalau Bapak punya wirid dikasih angka nih, baca wirid ini setiap hari 313. Itu berarti ngambil dari angka jumlah para rasul. Yang kedua, ngambil jumlah tentara Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, perang pertama dalam Islam. Jumlah tentara Islam pada saat itu hanya 313. Sedangkan pasukan Quraisy, Arab Quraisy, kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Dedek, itu jumlahnya 900 lebih, berarti 1 lawan 3. Yang menang siapa? Yang menang siapa? Yang menang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi, karena dibantu oleh para malaikat Allah. Dari dulu sampai sekarang siapa yang bisa melawan malaikat? Betul kan? 313 melawan hampir 1000 tentara orang kafir Quraisy dimenangkan oleh pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang wajib kita kenal, yang wajib kita imani, dari sekian banyak nabi dan rasul hanya 25 saja yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Bapak nggak usah pusing-pusing, banyak amat sampai 124.000 nabi, banyak benar sampai 313 para rasul. Tapi Allah tidak membebani, cukup 25 nabi dan rasul saja yang kita iman. Nih, itu mah kudu percaya. Kudu tahu. Tahu nggak kira-kira itu? Hafal nggak kira-kira ya? Wah, kalau hafal mah insya Allah kagak hafal. Tapi tahu kan ya? Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi besar Muhammad,
Insya Allah kita tahu. Walau tahu cuma nama doang. Tapi kalau Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau perlu jangan tahu cuma nama saja. Tapi walaupun begitu akan saya jelaskan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikasih nama Muhammad, ya kan? Dan berapa itu nama Nabi? Di sini dikatakan walin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alfu ismin, ada 1000 nama Nabi. Banyak bener ya? 1000. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jumlah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu arba'umi'atin, ada 400 nama. Apa ya? Gimana tuh ngapalinnya tuh? Yang kita kenal satu Muhammad, itu enggak? Yang kedua Ahmad, Toha, Yasin dan seterusnya. Tapi dari sekian banyak nama itu, yang paling populer, yang paling masyhur, yang paling dikenal asyhuru asma'ihi, yaitu adalah Muhammad. Makanya sampai nama anak tuh yang bagus kalau diberi nama siapa tuh? Ahmad atau Muhammad. Depannya Ahmad, depannya Muhammad. Ahmad Betai. Ahmad apa Muhammad? Ahmad Betai. Cakep Ahmadnya, belakangnya Betai. Iya, populer. Jual motor Betai. Masya Allah. Penyiar top dulu di radio SKM. Masya Allah. Jadi nama yang paling populer, nama yang paling dikenal, yang selalu bergandengan dengan nama Allah, yaitu Muhammad. Nah ini kok nggak nyala satu? Ini Allah, ini Muhammad. Nama Nabi Muhammad selalu bergandengan dengan nama Allah Subhanahu. Saking mulianya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Pak. Masya Allah. Dan nama Muhammad ini, yaitu kalau di pesantren itu namanya alamun mankul min ismil maf'ul al fi'lil mudha'af. Jadi Muhammad ini adalah isim mankul, isim yang dinukil dari isim maf'ul, fi'ilnya fi'il mudha'af. Jadi kalau kita matasrif, hammada, yuhammidu, tahmidan, muhammidun, muhammadun. Jadi Muhammad ini adalah isim maf'ul. Apa artinya? Artinya adalah maknahu kasurat mahamiduhu. Ya orang yang banyak dipuji oleh Allah. Oleh makhluk. Jadi Muhammad itu artinya orang yang senantiasa dipuji. Dipuji Pak. Senantiasa dipuji. Mari kita lihat. Di dalam azan nama Nabi Muhammad disebut enggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Terus yang keduanya, asyhadu anna Muhammadar. Di dalam qomat disebut enggak? Dalam syahadat disebut enggak? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasul. Kalau enggak disebut tidak sah syahadatnya. Namanya juga 2 kalimat syahadat. Orang memasuk Islam baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, koma asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah saja, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak sah. Keislamannya belum sah. Bahkan orang yang mau nikah juga disuruh baca syahadat. Berapa banyak orang nikah setiap hari? Berapa banyak orang azan setiap hari menyebut nama Nabi? Berapa banyak orang setiap hari qomat menyebut nama
Berapa banyak orang berselawat di kolong bumi ini, menyebut, mengagungkan Rasulullah Sallallahu. Terbukti enggak? Itulah rahasia di balik nama Muhammad banyak dipuji. Ba'dan ba'da hamdin, puji setelah pujian, dipuji setelah pujian, terus menerus dipuji sampai akhir zaman. Mari kita buktikan. Di Indonesia berdasarkan data tahun 2025 jumlah masjid itu ada 118.000. Banyak sedikit? 111.000 masjid doang, belum musola. Semua masjid ini ada azan enggak? Setiap hari mengandangkan azan. Berapa kali? Berapa kali? 5 kali. Berarti 811.000 kali 5 kali. Dikali 5. Berapa jumlahnya? Diperkirakan 4.056.000 kali nama Rasulullah disebut. 4.046.000 kali disebut. Itu baru masjid, Pak. Kalau dikali 2 dengan qomat, betul nggak? Kan ada azan, ada qomat. Qomat disebut nggak nama Nabi? Disebut nggak nama Nabi? Disebut. Berarti 4.056.000 dikali 2. 8.112.000 kali nama Rasulullah SAW disebut di masjid dan di musola. Belum orang yang berselawat setiap hari. Bapak berselawat setiap hari berapa, Pak? Hah? Tolong Pak, kalau kita cinta kepada Nabi, jangan kurang setiap hari kita berselawat 100 kali, Pak. Gak usah yang panjang kalau kita gak bisa. Baca salawat Jibril yang pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pakai tasbih. Ada gak 1 menit? Paling 2 menit kali ya. Tapi salawat ini nanti kalau kita baca 1 kali saja. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, dia dibalas 10 kali dengan rahmat Allah Subhanahu. Betapa murahnya itu Allah kepada kita. Berselawat 1 kali kepada Nabi dibalas oleh Allah 10. Barang siapa yang berselawat 10 kali dibalas 100. Barang siapa yang berselawat 100 kali dibalas 1000 kali. Rahmat Allah. Barang siapa yang berselawat 1000 kali, maka dia selamat daripada azab api neraka. Bara'atun minan nar. Selamat daripada api neraka. Maka Masya Allah. Luar biasa, Pak. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Karena berselawat ini adalah sebagai rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Karena Nabi begitu cinta, Pak, kepada kita. Kita balas tuh cinta Nabi. Nabi tuh begitu cinta dengan umatnya. Begitu Rasulullah SAW menjelang kematian, yang dia sebut siapa? Yang dia cari siapa? Umatnya, umati, umatku. As-sholah, jaga itu sholat. Karena sholat itu nanti yang pertama kali dihisab di padang mahsyar, itu adalah ibadah sholat. Sholat ini adalah tiang agama. Sholat ini adalah rem dari segala perbuatan maksiat. Makanya Nabi saking sayangnya, Nabi berpesan jaga sholat. Banyak sekarang orang berbuat maksiat, berbuat kriminal. Ada anak membunuh orang tua. Betul-betul. Cuman gara-gara kecil, nyawa melayang. Karena tidak mengerjakan sholat dengan benar. Begitu juga Rasulullah SAW ketika dia mau wafat, yang dia cari siapa, Pak?
Bukan keluarganya, tapi yang dia cari umatnya. Nanti di akhirat yang dia cari umatnya. Ummati, ummati. Analaha, analaha. Umatku, mana sini? Nabilah. Nanti Nabi Muhammad orang yang super sibuk di akhirat. Mencari umatnya yang belum masuk surga. Nabilah yang pertama kali diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umat manusia, khususnya kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi kalau kita nggak cinta, bagaimana Nabi bisa kenal sama kita di padang mahsyar? Betul nggak? Jadi kita kudu cinta sama Nabi. Bagaimana cinta sama Nabi? Di dalam Nasalibah dikatakan man ahaba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang cinta dengan sesuatu, maka dia banyak menyebut namanya. Orang yang cinta harta, setiap hari yang diobrolin apa? Harta. Orang yang gila jabatan, yang setiap hari dia pikirin apa? Jabatan, walaupun harus korupsi. Anak muda yang sedang jatuh cinta, setiap hari yang dia bicarakan apa? Setiap hari yang dia sebut namanya siapa? Kekasihnya. Setiap hari yang dia sembayangkan, yang dia ingat siapa? Kekasihnya. Wajar lagi jatuh cinta. Kalau kita cinta kepada Nabi, buktikan, sebut namanya. Bagaimana caranya? Berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Tuh, sebagai rasa cinta kita adalah banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita kagak malu, Pak? Allah saja Allah. Allah itu memerintahkan kita berselawat. Sebelum Allah memerintahkan kita berselawat, Allah sudah berselawat terlebih dahulu. Nyontohkan langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya. Gak main-main. Sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu dan para malaikatnya. Senantiasa berselawat kepada Nabi. Bukan sekali-sekali, senantiasa berselawat kepada Nabi. Allah dan Rasulnya saja senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah, taslimlah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam sebuah hadis, sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, amaranallahu an nusalliya alaik. Allah memerintahkan kami supaya kami berselawat kepada engkau ya Rasul. Kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami berselawat kepada Nabi? Bagaimana kami berselawat kepada engkau ya Rasul? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali. Gak pakai Sayyidina. Aslinya tuh gak pakai Sayyidina. Hadis ini. Jadi kata Nabi, kalau kamu mau berselawat kepada saya, berselawatlah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali. Kemudian ditambahkan oleh para ulama, kayaknya kurang santun. Kalau berselawat kepada Nabi langsung nyebut nama. Ditambahlah Sayyidina, artinya Tuan yang terhormat, betul nggak? Yang terhormat Bapak Lurah, boleh, betul nggak? Yang terhormat Bapak Presiden, boleh. Kenapa nggak boleh kepada Nabi? Makanya ulama tambah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali. Bagaimana kalau nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Karena selawat Jibril juga nggak pakai Sayyidi. Paham tuh Pak? Ada yang nanya,
Pak, kalau berselawat di Indonesia, apa nyampe sama Nabi? Nabi kan makamnya ada di Madinah. Nabi kan di alam kubur. Apa nyampe? Sampai. Siapa yang nyampaikan? Para malaikat. Para malaikat Allah. Jadi kalau kita berselawat di Indonesia, jangan berpikir kagak sampai. Insya Allah malaikat yang akan menyampaikan nanti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut, dibalas tuh selawat kita oleh Rasulullah Sallallahu. Makanya saya kalau mau berselawat beri salam dulu sama Nabi, walaupun Nabinya nggak ada di depan kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu nggak? Kalau berselawat begitu nggak? Beri salam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau perlu Fatihah dulu. Barulah kita membaca salawat. Malah dianjurkan kalau kita memasuk rumah baca salawatul. Kalau kita memasuk masjid baca salawatul. Kalau kita keluar masjid bismillahi wassalatu wassalamu ala rasul. Ada nggak tuh? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasul. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar ada salawat dan salam kepada Nabi. Ta'zim. Mau masuk juga beri salawat kepada Nabi. Tadi mau masuk mari baca salawat enggak? Masuk aja nyelonong aja ya. Nah kita nggak praktekkan. Jangan meremehkan masalah yang kecil Pak. Salawat ini penting. Malah menurut Imam Syafi'i mazhab kita, salawat itu wajib di dalam tasyahud akhir. Barang siapa yang dalam tahiyat akhir tidak baca salawat, batal salatnya. Orang khutbah baca salawat dia, rukun baca salawat. Kita mengandelin apa masuk surga? Kita mengandelin salat. Salat kita belum khusyuk Pak. Betul? Betul? Itu ada namanya Mr. Kanzab. Setan namanya Mr. Kanzab. Tukang ganggu orang sholat. Mana ini? Pengurus mana ini? Pengurus mana? Bangun. Pengurus mana nih? Pengurus? Pengurus mana? Pengurusnya berdiri. Kontrol. Ya santri begini karena bangunan dari 3:30. Ya. Kita ngandelin sholat kita Pak. Belum khusyuk. Betul apa benar? Betul apa benar? Begitu Pak kita takbir. Tadi nggak inget tuh. Begitu kita takbir Pak. Allahu Akbar. Bang Baita ingat objekan motor. Betul nggak? Utang ingat. Apa aja ingat di kepala kita. Tadi belum takdir kita nggak ingat tuh. Betul nggak? Itulah setan namanya kanzab atau kanzib. Yang mengganggu orang sholat supaya tidak khusyuk. Begitu sholat bukan ingat kepada Allah. Bukan kontak kepada Allah. Kontaknya sama urusan dunia. Kalau sholat kita model begini. Kita andelin masuk surga. Masya Allah. Ngeri kita. Betul benar? Puasa kita terkadang masih ngeluh. Betul? Haji kita kadang-kadang masih ria. Kalau nggak dipanggil haji ngambek. Betul nggak ya? Gua haji 2 kali dipanggilnya cuma sekali. Gua gak nengok. Kemudian dipanggilnya 2 kali. Pak Haji, baru nengok. Di undangan kalau mau ditulis haji kagak datang. Betul nggak? Nah. Iya Pak, ibadah kita ini Masya Allah. Kalau kita ngandelin ibadah kita Pak, rasanya takut kagak lolos masuk surga. Tapi Allah luar biasa. Ada yang namanya nanti rahmat Allah. Ada yang namanya syafaat Rasul. Kalau Allah sudah rahmati kita Pak di akhirat. Allah kagak ngelihat lagi tuh kekurangan-kekurangan kita. Sudah masuklah, sudah aku rahmati. Allah maha bijaksana, Rahman dan tapi jangan digampangin. Nanti digampangin ibadahnya jangan. Karena kita ibadah, kita sholat,
kita puasa, kita haji, kita zakat, kita ngikut kuliah subuh. Bukan karena syarat masuk surga. Bukan. Bukan syarat masuk surga, Pak. Kalau syarat masuk surga, belum kebalas ibadah kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya para ulama berpendapat kita melakukan ibadah, kita melakukan amal soleh untuk menarik, merayu rahmat Allah. Supaya Allah merahmati kita nanti di akhirat. Yang kedua, di akhirat nanti ada yang namanya syafaat Rasul. Syafaat Nabi ini syafaat yang paling dahsyat, syafaat yang luar biasa. Namanya syafaatul uzma. Di dalam sebuah keterangan hadis, di sana dijelaskan nanti orang yang pertama kali memberikan syahadat bukannya Nabi Adam. Nabi Adam nolak. Manusia di padang mahsyar pada ketakutan antara surga dan neraka, mereka minta syafaat kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, saya pernah berbuat salah. Saya pernah berbuat dosa di surga. Saya makan buah khuldi, malu. Nabi Nuh, saya pernah nyumpain umat saya. Akhirnya mereka tenggelam, mati semua. Malu saya. Kata kepada Nabi Musa, anak pernah gampar orang sampai mati. Dasarnya tuh Nabi. Kata Nabi Ibrahim, saya pernah bohong 3 kali. Jadi yang paling pertama kali nanti diberikan hak untuk memberikan syafaat bukan hanya kepada umat Islam, kepada seluruh umat manusia, Nabi besar Muhammad. Lah kalau kita kagak cinta sama Nabi, ilok Nabi ingat sama kita. Ilok Nabi kenal sama kita. Kalau pengen dikenal sama Nabi, caranya cintalah sama Nabi. Bagaimana cara cinta sama Nabi? Sebut namanya sebanyak-banyaknya. Bagaimana nyebut nama Nabi? Membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad. Paham ya? Itu. Yang kedua, ikuti sunnah-sunnahnya sebagai bukti rasa cinta Nabi. Apa sunnah Nabi? Nabi nggak pernah ninggalin witir. Kita ngerjain witir nggak? Ngerjain Pak, Ramadan doang. Bujuk. Hah? Kata Bokir mah bujuk. Ramadan cuman apa sih? Witir cuman nunggu Ramadan. Walaupun gak keburu tahajud, masih ada waktu 10 menit, sholat. Walaupun 1 rakaat, sholat witir. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Gak bisa setiap malam, 2 malam sekali. Gak bisa seminggu sekali. Gak bisa setahun kali. Gak bisa nyungsep aja mendingan. Nabi itu selalu sholat berjamaah. Apalagi sholat subuh. Ikuti. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, nggak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ikuti, kerjain sebelum berangkat ke masjid, sebelum qomat kerjakan dulu 2 rakaat. Namanya sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh. Itu aja dulu deh Pak ya, sebagai kita cinta kepada Nabi. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma, bahwa sholat 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Oh, jadi kalau pengen jadi orang kaya konglomerat di akhirat, jangan tinggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat, bukan sebelum subuh, sebelum sholat subuh. Nah itu kalau kita pengen nanti mendapat syafaat Nabi besar Muhammad, kita berdoa mudah-mudahan kita yang hadir di sini, ya Allah saksikanlah ini nanti nih umat-umat Rasulullah yang kumpul di sini pagi hari ini, tolong mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya Allah, kalau sudah dapat syafaat Nabi, Nabi yang minta kepada Allah, ya Rabb, ini umatku memang ini jalannya kesandung, dia punya dosa, tapi dia cinta kepadaku, dia banyak berselawat kepadaku. Ya tolong ya Rabb, masukkan ke dalam surga. Kalau Nabi yang minta ditolak nggak kira-kira? Gak bakal ditolak, karena Nabi itu adalah Habibul. Karena Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Yang namanya kekasih, enggak minta aja dikasih, betul nggak? Apalagi ini anak muda yang sedang berkasih sayang, kagak minta, ditawarin, betul nggak? Karena dia cinta. Nah, oleh karena itulah kesimpulannya, dalam peringatan Maulid ini, mari tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu. Setiap hari jangan lupa membaca salawat sebanyak-banyaknya. Sambil berdiri boleh nggak? Baca salawat boleh nggak? Sambil berjalan boleh nggak? Sambil duduk boleh nggak? Sambil tidur boleh nggak? Sambil naik motor boleh nggak? Sambil naik kereta boleh nggak? Boleh. Apa susahnya? Salawat ini bukan hanya menarik syafaat Nabi, tapi juga menarik rezeki. Betul nggak? Banyak sekali itu salawat-salawat. Malah kalau kita pengen nanti di akhirat, di alam kubur, ketika kita ini dikubur, kemudian kita nanti dibela oleh Rasulullah SAW sebelum menghadapi pertanyaan munkar nakir. Sebelum menghadapi pertanyaan munkar nakir di alam kubur, ditolong oleh Nabi besar Muhammad. Kata para ulama, baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Aliyil Qadri Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi. Pernah kan saya kasih? Dari kuliah subuh saya bagikan fotokopinya. Baca itu setiap malam Jumat 10 kali. Nanti di saat kita di alam kubur menghadapi pertanyaan malaikat munkar nakir, kita ditolong oleh Rasulullah Sallallahu. Yang kedua, baca surat Al-Muluk. Suka baca surat Al-Muluk nggak, Pak? Al-Muluk apaan sih? Al-Muluk apa sih? Surat Tabarok, Tabarokalazi. Baca surat Tabarok sebelum tidur. Nanti di saat kita menghadapi pertanyaan munkar nakir, maka nanti yang maju ke depan, yang akan menjawab, yang akan membela kita adalah surat Al-Muluk. Baca sebelum tidur. 1 kalilah minimal. Ya. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang baca doa siapa? Baca doa siapa? Enggak ada. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisiril Fatihah, bisatil Fatihah, ya karijal ham, ya kashifal gham, ya man li ibadi yaghfiru yarham, ya dafi al bala ya Allah, ya dafi al bala ya Rahman, ya dafi al bala ya Rahim. Allahumma sabitna bil iman, wa sabitna bil tauhid, wa sabitna bil ma'rifah, wa sabitna bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Min umuri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana inda khuruji ruhina bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa lagi pada Ahad yang akan datang.
Pagi hari ini ada pengajian bulanan Pak di pesantren. Maulid belum kita rencanakan, nanti insya Allah mungkin Oktober. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.